Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stomo Putra dengan NIM 200301501094 dari kelas PJKRE. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang bertema kondisi herediter dan cedera olahraga pada anak. Bagian pertama yaitu osteochondritis penghancuran atau biasa juga disebut dengan crossing osteochondritis. Crossing osteochondritis dapat terjadi pada caput femoris, sendi panggul, os lunatum, pergelangan tangan, os navi tulang pada pertengahan kaki, atau pada caput metatarsal. Kedua, setiap kejadian ini dapat merupakan sindrom overrust dan akan menjadi lebih berat dengan aktivitas fisik. Adapun macam-macam penyakit osteoartritis penghancuran. Yang pertama itu penyakit Pertens adalah satu dari osteokondrosis yang paling umum dan yang paling sering menimbulkan kerugian jangka panjang. Umur awal kejadian biasanya 4 tahun dengan puncaknya pada umur 5-6 tahun. Babsan pada tahun 1949 mengatakan semakin tua umur anak, semakin buruk prognosis jangka panjangnya, gejala yang paling umum. Yang kedua, penyakit Kohler yang merupakan bentuk osteokondritis yang ditemukan pada anak-anak usia 3-7 tahun dengan nyeri pada sisi medial kaki di daerah aswavikular. Yang terkena biasanya anak-anak yang aktif dan lebih banyak pada anak laki-laki daripada perempuan. Anak-anak ini memperlihatkan pola jalan yang abnormal, sering disertai nyeri di bagian media kaki dengan pembengkakan yang nyeri di atas os navikular. Penyembuhan menjadi tugas bagian rehabilitasi medik. Bagian B, osteochondrosis contralateral. Penyakit ini dapat terjadi akibat trauma olahraga yang berulang-ulang. Penyakit ini juga dapat terjadi karena faktor herediter. Bila fragmen osteokondral menjadi terpisah, terdapat risiko besar terjadinya gangguan fungsi sendi yang kemudian diikuti osteoartritis. Paling sering terdapat pada anak laki-laki umur antara 10-16 tahun. Dari paling sering mengenai conilus femoris medialis tekuk. Kondisi ini dapat juga mengenai permukaan converge condylus femoris interalis, plateau-tibial litet, patella, talis pada tumit, capitulan pada siku, caput metatarsal pertama atau caput femoris paha. Gejala yang paling umum adalah nyeri sendi yang tidak jelas setelah suatu aktivitas. Pada tahap lebih lanjut, bila sudah terjadi seperti Hackman, dapat terjadi elusi cairan sendi atau gejala mekanis, misalnya kaku sendi. Bagian C, osteochondrosis facial. Penyakit ini adapun bagian penyakitnya yaitu penyakit Sjögrenman pada spina adalah satu bentuk osteochondrosis fiskal. Kondisi demikian mempengaruhi lempeng pertumbuhan yang mengakibatkan pola pertumbuhan yang regular, dan bila ada gaya kompresi yang cukup besar dapat terjadi deformasi angular sekunder. Penyakit Blount dapat terjadi pada bagian posteromedial dari lempeng pertumbuhan tibia bagian proksimal. Hal ini mengakibatkan deformitas rotasi dan virus pada labia proksimal. Bila sampai menimbulkan masalah, perlu tindakan ortopedik. Stress fraktur menjadi sering didiagnosa pada remaja.
Hal ini sering merupakan akibat peningkatan intensitas latihan yang mendadak dan paling umum terjadi pada tulang-tulang panjang tungkai bawah, tulang-tulang tarsal, metatarsal, femur, tulang-tulang panggul, dan corpora vertebrales. Stres faktor diapfise dapat didiagnosa dengan mudah secara klinis, atau bila terdapat keraguan dilakukan scanning tulang. Stres fraktur pada lempeng pertumbuhan telah pula dijumpai khususnya pada epifisis radial distal pada pesanan penyembuhan meliputi modifikasi kegiatan. D. Koalisi tarsal. Koalisi tarsal disebabkan oleh adanya fusi antar tulang tim tarsal. Hal ini terjadi paling umum antara tulang calcaneus dengan dijumpai pada laki-laki, sering bersifat keturunan dengan tulang navicular, dan antara calcaneus dengan talus. Lebih banyak autosomal yang dominan, dan oleh karena itu biasanya irama riwayat keluarga yang jelas mengenai adanya nyeri kaki koalisi tarsal hanya terjadi pada 1% populasi umum, tetapi sekitar 40% pada keluarga dekat oleh orang-orang yang didiagnosa dengan kelarsal. Biasanya bilateral dan didapat sejak lahir, tetapi biasanya tidak timbul sampai sesudah usia pubertas. Oleh karena itu terjadinya trauma minor pada engkel atau aktivitas lari dan lompat yang berulang. Gejala yang paling umum adalah nyeri pertengahan kaki yang kronik, kadang disertai dengan pincang. Bagian E. Sindrom malignment atau kesalahan penjajaran. Malformasi muskuloskeletal kongenital atau malilugumen dapat menjadi masalah yang signifikan bagi anak yang terlibat dalam aktivitas fisik, misalnya sindrom kaki dan tungkai bawah. Dalam bab ini hanya akan dibahas koalisi tarsal untuk sekedar mendeskripsikan diagnosa dan manajemen masalah demikian pada atlet remaja.